Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Selamat siang Bu Didin, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Us. Iya, ini saya ada masalah dengan beberapa murid. Murid saya itu sekitar tuh 5 orang yang butuh perhatian khusus. Eh, Terutama ada satu yang paling paling butuh perhatian khusus tuh ya. Kalau dijelaskan itu dia tidak pernah mau memperhatikan. Pokoknya tidak pernah memperhatikan. Jadi setiap kali saya habis mengajar itu selalu saya dekati, saya jelaskan sendiri seperti itu. Nah, saya apa ya, setelah saya teliti itu memang anak itu kayaknya memang kurang kasih sayang dia karena apa? Orang tuanya kondisi berpisah terus dia tinggal bersama apa ya, bersama kakeknya, kakek dan neneknya. Jadi kayaknya memang butuh perhatian lebih. Jadi kayak kalau saya ajar secara klasikal gitu, dia nggak mau memperhatikan. Pokoknya nggak mau lah, paling dipanggil gitu, ya perhatikan sebentar terus sudah melakukan apa lagi gitu, ya seperti itu. Oh, baik. Jadi itu yang menjadi masalahnya Bu Didin. Sampai sejauh ini kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Didin untuk menangani anak yang bermasalah ini? Pertama itu saya setiap habis mengajar itu saya dekati, saya tanya gimana bisa. Makanya ya kadang-kadang saya ya kesel juga ya, kadang-kadang ya saya marahilah, saya tegur. Makanya tahu kalau dijelaskan Didin tuh kamu ikuti, kamu dengarkan, kamu jangan main sendiri gitu ya. Kadang-kadang ya saya kesel ya usia ya saya keluar kata-kata seperti itu, terus saya pandu itu bisa. Terus setelah itu kan kalau sudah bisa gitu saya tinggal. Tapi dia enggak bisa lagi. Pokoknya mintanya tuh selalu dituntun, dituntun seperti itu. Baik, saya bisa menangkap apa yang disampaikan Bu Didin. Jadi, anak yang bermasalah ini butuh perhatian. Nah, sejauh ini yang dilakukan Bu Didin memberikan perhatian pada jam-jam di luar jamnya dia atau memberikan perhatian khusus. Nah, kalau kita membuat sebuah skala, kira-kira perhatian yang diberikan Bu Didin itu sudah memiliki skala berapa kalau seandainya kita punya skala 1 sampai 10? Eh, Kalau di skala gitu kira-kira ya mungkin 3 atau 4 lah, masuk 3 sampai 4. Saya memberikan pembelajaran itu di dalam jam, tidak di luar. Paling kadang-kadang kalau teman-temannya sudah istirahat, dia masih belum selesai gitu, saya ya istirahatnya itu saya tunda, maksudnya ayo diselesaikan dulu gitu, saya ajak menyelesaikan dulu. Seperti itu. Oh, baik. Jadi kalau sekarang Bu Didin berada di skala 3 dalam hal pendampingan untuk anak yang bermasalah, jika kita punya skala sampai 10, apakah ingin ditingkatkan atau pengen tetap berada di skala itu saja? Kalau saya ya pengennya saya tingkatkan, bagaimana sih supaya anak ini bisa meningkat dan saya juga bisa memenuhi kebutuhan belajarnya dia, seperti itu. Saya pengen bisa meningkatkan skala saya supaya anak ini juga berhasil ya, mengingat kondisinya dia yang memang seperti itu, dia butuh butuh kasih sayang, kemudian untuk kebutuhan belajarnya dia juga kayaknya butuh lebih lah, butuh bimbingan khusus maksudnya seperti itu. Baik, dengan memberikan bimbingan di jam-jam yang dia butuhkan atau misalnya dibedakan dengan teman-teman yang lain, Bu Didin berhasil memberikan skala 3. Nah, sementara Bu Didin meningkatkan skala dalam pendampingan si A ini sehingga secara akademis dia bisa mengalami peningkatan. Bu Didin punya keinginan untuk menaikkan skala itu. Nah,
Kalau menurut Bu Didin, kira-kira apakah langkah-langkah yang bisa Bu Didin ambil untuk meningkatkan skala ini? Jika selama ini memberikan pendampingan anak secara lebih dibandingkan dengan temannya, tapi itu masih berada di jam pelajaran, barangkali Bu Didin punya langkah-langkah lain untuk meningkatkan skala ini. Iya, saya mulai berpikir, mungkin ya kita kan sudah belajar tentang pembelajaran diferensiasi ya. Nah, mungkin saya harus mempraktekkan itu, harus belajar dan berusaha lebih keras lagi untuk bisa mempraktekkan itu supaya kebutuhan anak ini terpenuhi. Mungkin dari segi media itu saya harus gunakan media yang berbeda dengan teman-temannya. Kemudian mungkin jam saya, kalau selama ini saya hanya memberikan jam di dalam jam pelajaran, mungkin saya harus menambah di luar jam pelajaran. Misalkan setelah pulang sekolah mungkin saya harus menambah misalkan 15 menit atau 10 menit lah untuk memberi tambahan bimbingan untuk dia. Nah, sementara itu yang apa ya, rencana saya untuk bisa meningkatkan skala saya yang awalnya itu hanya 3 untuk bisa bisa naik gitu. Baik, jadi itu mungkin ya yang menjadi rencana dari Bu Didin untuk meningkatkan, kemampuan si A ini sehingga secara akademik dia mengalami peningkatan. Bu Didin sudah membuat rencana yaitu memberikan tambahan mungkin di luar jam pelajaran atau sepulang sekolah. Itu sangat bagus. Kemudian kalau Bu Didin menganggap ini bisa menaikkan skala Bu Didin dalam pendampingan si anak tadi yang mengalami masalah gangguan belajar tadi, itu juga sangat bagus sekali. Nah, kira-kira kapan ini mau dimulai, Bu Didin? Kapan ini mau dimulai? Secepatnya. Secepatnya saya akan memulai ini supaya tidak berlarut-larut, kebutuhan anak ini bisa terpenuhi dan apa ya, saya sebetulnya juga kasihan ya kalau kadang-kadang saya ajak ngobrol gitu di rumah sama siapa gitu, nggak ada yang mendampingi belajar memang karena hanya kakek neneknya sudah tua. Kadang saya tuh kalau dia cerita gitu ya pengen apa ya, ya kasihan gitu. Terus nah yang membuat saya tuh kaget ketika kemarin itu kan mau ada lomba nari profil pelajar Pancasila, tari kreasi itu saya putarkan itu apa layar apa proyektor itu ya, contoh nari gitu. Saya ambilkan dari YouTube, kemudian anak-anak itu menirukan. Saya buat 2 contoh tarian waktu itu. Nah, saya lihat di situ dia yang selama ini hanya kelihatan anak yang males-malesan gitu ya, males-malesan, ogah-ogahan. Ternyata di situ saya lihat itu dia menari tuh saya senang gitu lihat dia cikra-cikru dengan gerakan yang lincah. Saya sampai loh, nggak nyangka gitu. Dia yang selama ini hanya klejam-klejam, males kelihatan males gitu. Bahkan semua guru tuh sudah melabeli dia Budi dia niku wis kathok iku bocah iku wis kathok gitu ya. Seperti itu gitu, seperti itulah. Terus saya waktu itu saya rekam, waktu mereka menari itu saya rekam. Saya kirim itu ke grup sekolah itu, grup sekolah saya, guru-guru itu ya. Saya tunjukkan di situ ya, ini loh. Ternyata anak yang selama ini kita cap anak yang males-malesan, ternyata dia punya potensi di tari gitu. Dan melihat gerakannya itu saya ya sempat ya Allah gitu. Saya ya apa ya? Ternyuh gitu. Ya Allah ternyata mungkin dia bakatnya di sini gitu. Kalau misalnya dia lemah di mata pelajaran ini ternyata dia bisa. Padahal teman-temannya yang biasanya tuh energik dan sebagainya tuh kalah gerakannya sama dia itu. Baik,
Sungguh luar biasa. Tadi Bu Didin sudah memberikan skala terhadap pendampingan si anak tadi. Bu Didin sudah membuat rencana untuk tindak lanjutnya terhadap pendampingan si anak tadi. Ini sudah merupakan suatu usaha yang luar biasa. Bahkan di sini Bu Didin sudah menemukan sesuatu yang lain. Jadi Bu Didin sudah menemukan bahwa si anak yang bermasalah di gangguan belajar tadi, ternyata dia punya potensi yang lain. Nah, potensi yang mungkin tidak pernah diduga oleh orang lain tadi, ternyata muncul di bidang seni. Nah, kira-kira apakah dengan menemukan dari potensi yang dimiliki ini, Bu Didin akan melakukan tindak lanjut terhadap nilai akademisnya? Apakah Bu Didin nanti selain memberikan jam-jam di luar jam pelajaran, apakah Bu Didin juga akan memberikan perhatian lebih pada bidang yang dimampu oleh Ya, untuk kemampuan akademis tetap ya, karena nanti ada laporan nilai kan, tetap saya bimbing, itu tetap saya ya ajari semampu saya lah. Karena waktu saya kemarin melihat itu ya, apa, kurikulum hewan-hewan yang ditayangkan itu kan ada, kita nggak mungkin mengajari renang kuda, ya kemudian kita nggak mungkin mengajari apa, bebek naik pohon gitu kan, semuanya itu punya kecerdasan masing-masing, semua punya apa, keahlian di bidang masing-masing gitu ya. Tetap saya sebagai kewajibannya sebagai seorang guru, saya mengajar semampu saya, ibaratnya ilmu itu tetap saya tuangkan, saya berikan. Nah, masalah dia mampu menampung seberapa banyak itu kan sudah di luar kemampuan saya kan ya, sudah di luar kemampuan saya. Yang penting saya sudah apa, mengajari anak itu, saya melaksanakan kewajiban saya itu untuk yang akademik ya. Kemudian untuk yang tari itu tetap akan saya lanjutkan, untuk pelajaran seni itu kan ada seni rupa dan seni tari, kemudian ada juga seni suara. Jadi anak-anak itu tetap tiga-tiganya ini saya ajarkan, tetapi ada suatu waktu mereka bisa memilih sesuai dengan minat mereka. Mereka yang suka nari ya, silakan nari, yang suka nyanyi, ayo nyanyi, yang suka menggambar, ayo gambar gitu. Jadi sesuai dengan minatnya mereka. Itu. baik, sungguh luar biasa Bu Didin. Nah, dari sini tadi kita menemukan sebuah masalah, kemudian kita mencoba untuk menggali akar dari masalahnya itu, ternyata kita sudah menemukan solusi. Nah, sebagai pendamping atau guru, Bu Didin juga sudah memiliki tanggung jawab dengan apa yang Bu Didin berikan tadi, yang Bu Didin rencanakan, yaitu memberikan jam tambahan di luar jam sekolah, kemudian memberikan perhatian khusus pada jam-jam di mana dia mengalami kesulitan. Kemudian Bu Didin juga ingin meningkatkan potensi seni yang ingin dimiliki oleh si anak yang tadi. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah menemukan sebuah solusi dari apa yang dihadapi oleh Bu Didin dengan siswa atau salah satu siswa yang mungkin dianggap masih kurang dalam bidang akademiknya. Jadi sudah bisa untuk memulai langkah-langkah yang sudah direncanakan dalam rangka untuk meningkatkan skala yang tadi, yaitu skala pendampingan si anak yang selama ini Bu Didin merasa masih berada di level 3 atau skala 3 akan meningkat nantinya dengan rencana yang sudah dibuat Bu Didin. Jadi saya sangat mendukung dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Didin, yang direncanakan oleh Bu Didin. Nah, nanti kita akan bersama-sama untuk membantu si anak ini sehingga dia bisa mengoptimalkan semua kemampuannya, kemudian dia juga bisa mengalami peningkatan dalam bidang akademiknya. Mungkin itu pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti ke depannya Bu Dini bisa memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Amin. Terima kasih.